Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Kita sudah close candle monthly. Nah, coba kita lihat rekap untuk bulan Oktober dan analisis market ya. Kita kasih tentang pasar, apakah prediksi atau proyeksinya untuk bulan November sampai akhir tahun 2024 itu lanjut bullish atau bearish. Karena sekarang kan kita lagi koreksi ya. Kita record video ini pas lagi pagi. Nah, coba deh kalian tonton video ini sampai akhir guys. Oke, let's go. Oke guys, sebelum kita masuk ada komik lucu nih dari Bolt seperti biasa. Jadi Happy Halloween BTW karena 31 Oktober ya sebenarnya kemarin. Tapi dengan ketidakpastian Pilpres AS dan mungkin karena ada kelanjutan isu perang, ETH jadi lari yang paling terbirit-birit di komik ini. Jadi lucunya kayak BTC itu dumpingnya santuy, tapi yang ETH itu bener-bener dramatis. BTC-nya minus 1%, ETH-nya 10%. Nah ngomongin kalau Halloween ya, itu sebenarnya jadi ingat. Halloween 31 Oktober, ayo itu kelahiran sesuatu 16 tahun lalu. Kalau kalian hafal adalah white paper Bitcoin. Jadi salah satu white paper yang paling inovatif, paling berpengaruh di abad ke-21 ini. Kalian udah lihat belum patungnya yang barusan dibikin di Lugano kalau nggak salah Switzerland? Itu menarik ya tentang Satoshi Nakamoto. Gimana kalau kalian lihat dari depan itu dia kayak sedikit samar, menghilang karena angle-nya. Tapi kalau di angle-angle tertentu baru dia bisa kelihatan bentuknya. Dan yang awalnya white paper Bitcoin ini cuman awalnya sebelum white paper sih, sebelumnya masih di mailing list ya, pertukaran ide-ide nih cypherpunk di internet berubah tuh jadi sebuah kelas aset baru yang dikenal sebagai emas digital, dan itu jadi taruhan melawan fiat dan jadi taruhan melawan pemerintah yang tidak bertanggung jawab dengan kebijakan fiskalnya. Nah, ide ini setelah 16 tahun akhirnya menjadi sebuah industri baru dengan market cap total kalau kita lihat sekarang kisarannya di 2 triliun dolar. Kapan lagi terakhir kali coba kalian lihat ada kelas aset baru ditemukan? Nah itu aja sih untuk Happy Halloween untuk 16 tahun terakhir tentang gimana kita lihat kelahiran Bitcoin. HBD 16 tahun, udah remaja ya sekarang. Nah kalau rekap pasar selama 2 bulan terakhir tuh RR udah upload video. Beberapa ada yang menarik yang semakin bullish dengan BTC dan pasar kripto. Kalau misalkan kalian lihat kisarannya tuh sekitaran 2 bulan lalu gitu ya. Pokoknya pas lagi ubah haluan tuh sih. Fed AS, pokoknya di awal bulan September, di sekitaran bulan September itu ada video-video walaupun ada kekhawatiran karena pasar kan rada lemah tuh dibandingkan sama aset tradisional kayak saham atau emas. Kami disitu bikin beberapa video yang bilang kalau periode koreksi yang volatil itu ada peluang bagusnya. Nah kemudian di awal bulan Oktober itu kita bikin video, kalau yang ini saya ingat nih judulnya, yang ini koreksi terakhir 2024, kapan Oktober atau Oktober. Nah fokusnya di sini tuh kita bahas lingkungan makro, sangat mendukung aset-aset berisiko dan pasar kripto mungkin bakal sangat diuntungkan. Nah kemudian 2 minggu lalu itu kita bahas tentang limbo pasar kripto. Yang di thumbnailnya ada Donald Trump sama Kamala Harris karena sedikit membahas di situ. Intinya kita bertanya-tanya, mau kemana nih? Nah, di situ yang dirasa bullish itu ada 2 investor legendaris yang muncul di depan TV. Ada Stan Druckenmiller sama Paul Tudor Jones. Itu keduanya kasih prediksi mereka tentang alokasi aset mendekati akhir tahun 2024 dan menjelang tahun 2025. Dan emas sama saham itu memang konsisten merangkak ke all time high baru. Dan di situ kita bahas pokoknya ada perubahan sentimen positif deh di struktur pasar kripto. Jadi ya jelas saja merasa bullish. Nah sekarang kita mau update lagi nih dengan harga BTC yang tadinya tuh udah sentuh resistance all time high terakhir kita ya 72-73k, terus akhirnya koreksi pagi ini sampai di 69.000. Nah kalau kita lihat sebenarnya chart monthly Bitcoin tetap bagus. Setelah hampir 7 bulan konsolidasi, kita tetap di atas high siklus yang sebelumnya 2021. Jadi rasanya kalau misalkan kalian melihat ya beberapa tahun ke depan nih, anggap itu kita mungkin bakal mikir jelas kalau di kisaran yang sekarang itu saatnya ngebit lebih banyak. Dan kalau merasa stres dengan time frame yang jangka pendek, itu kita cuma perlu zoom out. Kalau support BTC ini kuat di harga 69-70 ribuan, yang pada bullish itu pasti makin yakin, makin pede.
Dan kalau kita lihat aja ya beberapa hari terakhir itu kami sempat nge-tweet juga nih di Twitternya Republik Rupiah. BTW kalau kalian belum follow, kalian wajib follow karena kita bakal makin sering update di sana. Nah, itu kami kasih gambar dari CoinGlass tentang open interest. Jadi untuk orang-orang yang pada suka trading pakai leverage gitu kan, berapapun X-nya kali lipat, tapi open interest itu lebih tinggi daripada all time high Bitcoin Maret lalu. Jadi yang Maret lalu tuh sampai kita bener-bener wah dapat ETF, kita nyentuh all time high baru. Itu kan orang-orang pada bener-bener akhirnya merasa berani ya untuk ambil risiko. Nah, open interest beberapa hari terakhir tuh jauh lebih tinggi daripada itu. Jadi bears sama yang bulls, karena ini kan nggak ngasih tahu ya apakah long, apakah short, lebih banyak yang mana, tapi pokoknya mereka lagi berantem. Dan sejak itu momentum harga memang udah lumayan mereda, kemudian ada yang kena likuidasi kayak ya hari ini dumping gitu kan, terus ada yang likuidasi juga, dan open interestnya lumayan berkurang, misalkan ada berkurang sekitar 2 miliar dolar. Dan sesuai dengan yang kami bahas di video Limbo Pasar Kripto yang mau dibawa kemana yang tadi, yang thumbnailnya Donald Trump sama Kamala Harris, itu kami bilang di sana kalau harga mendekati all time high itu bakal semakin memanaskan risiko. Jadi dengan selera risiko yang makin panas, orang-orang makin berani, bisa dibilang serakah juga. Saya nggak bakal kaget sih kalau ada gerakan harga jangka pendek yang volatil banget, yang gila. Itu yang kita bilang di video Limbo Pasar Kripto 2 minggu lalu. Dan ternyata beneran itu yang terjadi. Bulls dan bears itu nggak bisa semuanya menang sekaligus. Kita sering kan ngeliat gerakan harga volatil tuh harus kedua arah dulu. Naik iya, turun iya, sebelum bisa breakout ke all time high baru. Atau cetak angka baru, misalkan di atasnya itu. Dan melonjak ke atas itu bikin bearsnya kena liquid. Kalau tiba-tiba menukik ke bawah, yang pada bulls kena liquid. Jadi jalan ke all time high itu memang nggak mulus. Kalau megang spot sih ya sabar aja. Cuman kalau pada leverage ya itu beda cerita. Makanya saya nggak suka. Dan persis banget itu yang kita bilang di video Limbo Pasar Kripto. Dan itu yang ternyata terjadi beberapa hari terakhir. Nah, untuk Oktober Bitcoin ya, sebenarnya kalau kita ngomongin soal bulan ini kan udah lewat. Ternyata kita kalau ngelihat di close monthly-nya itu Oktober 2024 ini kisarannya 11% ya. Kalau ngeliat di TradingView tadi di candle monthly juga sekitar 10,9. Jadi nggak beda jauh, kisarannya 11%. Ada alasannya disebut Oktober karena cuman ada 2 bulan Oktober aja nih ya, yang di 2018 sama yang di 2014 yang dia itu merah, yang rekornya itu negatif. Selain itu Oktober hijau semua, positif. Dan kebanyakan, tapi kalau kita ngelihat dari angka median ya, di bawah ini kan ada nih angka median, yang average ini rata-rata, kalau yang ini mediannya. Itu memang performa kebanyakan masih pada di bawah median. Dan kalau misalkan kita ngelihat yang tahun 2024 ini, itu mengingatkan sama Oktober yang tahun 2016. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat dalam versi chartnya itu lebih gampang nih. Pokoknya yang median itu yang garis putus-putus. Terus kalau yang Oktober tahun 2016 itu yang warna garisnya ungu. Dan ini mirip banget sama tahun 2016, performa 2024 ini bulan Oktober ya. Tapi secara umum, bulan Oktober itu memang nggak beda loh sama 2 tahun Pilpres AS yang sebelumnya. Ya kan sekarang kita lagi Pilpres AS yang 2024. Yang sebelumnya ada Pilpres AS Oktober 2020 sama Oktober 2016. Itu juga mirip nih dari chart ini kalian bisa lihat. Dan kita memang sih nggak punya bola kristal ya untuk bisa prediksi masa depan. Tapi di kuartal keempat itu biasanya cenderung jadi kuartal tahun yang paling subur, paling membuahkan hasil. Dan begitu pun 2 siklus Pilpres AS yang sebelumnya. Jadi coba ya kita lihat harapannya untuk Q4 2024 ini. Apakah bakal mengikuti pola yang sama itu dan menjadikan kita make it. Dan Golden Cross kalau misalkan ada yang suka TA, sebenarnya untuk technical analysis saya nggak begitu merhatiin, tapi just in case kalian ada yang nonton ini suka, itu BTC mengalami Golden Cross tanggal 27 Oktober, lupa yang mana. Di sini kelihatannya 27 sih. Dan ini ke 10 kalinya terjadi sejak BTC itu trading di pasar. Jadi kalau misalkan kita lihat year to date gitu kan, atau kayak 5 tahun terakhir gitu, atau bisa deh kita lihat kayak all, tapi nggak begitu muncul jadinya. Golden Cross itu pokoknya dari moving average yang 50 hari sama yang 200 hari
itu nyilang. Jadi yang 50 harinya nyilang ke atasnya, yang 200 hari menandakan momentum bullish, dan rata-ratanya gerakan harga memang lumayan positif setelah itu terjadi 30 hari ke depannya. Kalau lingkungan pasar bagus, itu ada ekspektasi return bisa lebih kuat sebulan ke depan. Dan ini ada yang dibikin sama Delphi Digital tentang chartnya kalau pas itu terjadi. Ini untuk yang 30 hari ke depan setelah terjadinya Golden Cross. Nah, kalau kita perluas lagi nih ke 60 hari ke depan, 60 hari ke depan kan 2 bulan, artinya sampai akhir tahun 2024 ya. Itu ternyata juga mantep banget proyeksi return BTC setelah Golden Cross itu terjadi. Dan emang sejak kelahirannya BTC, Golden Cross itu baru terjadi yang ke-10 kalinya di akhir Oktober itu. Jadi karena sempat balik ke atas $70.000, semua orang excited banget ya. Dan sentimennya jadi positif, jadi bener-bener ada harapan. Dan impian kita memang sih pengen bisa tembus tuh resistance-nya jadi lebih tinggi gitu kan. Karena selama ini, kalau misalkan kita ngelihat ya year to date, wilayah resistance 70.000 tuh tangguh banget. Lihat aja deh, ini daily close gitu kan. Setiap kali kita tembus ke atas $70.000, itu kerasa banget langsung dumping, resistance-nya kuat gitu kan. Antara dumping gitu, atau kita bener-bener kesulitan untuk bisa bertahan lama di sana dan jadiin itu support. Jadi untuk penutup episode sih sebenarnya kalau misalkan dengan semua data-data dan historis ya kita ngelihat tadi kan dari Oktober sebelumnya, itu kan kami merasa bullish, merasa positif. Dan kita bisa nutup juga tambahan nih dengan produk ETF. Kalau misalkan kita ngomongin soal ETF ya, nah permintaan selama 2 minggu terakhir itu cukup kuat. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya mirip dengan minat institusi waktu awal tahun 2024, itu waktu pertama kali produk ETF spot Bitcoin diluncurkan. Jadi kita udah berusaha untuk menyentuh level-level yang tinggi itu lagi, dan ini konstruktif banget karena untuk jangka panjangnya ya memang akhirnya kita dapat institusional yang masuk ke pasar kripto lewat Bitcoin. Cuman kalau lihat jangka pendek, inflow ETF yang kayak gini bagusnya positif, itu kebetulan aja sih bertepatan sama local top. Misalkan contoh kayak pas BTC di bulan Maret kemarin ya. Jadi ya nggak tahu sih apakah itu bakal jadi sebuah kebetulan yang terjadi lagi, tapi menurut saya secara jangka panjang sih enggak. Yang pasti dengan beberapa hari terakhir ada inflow yang besar banget. Yang pas tanggal 31 kemarin itu aja sampai ada hampir $1 miliar ya masuk lewat punyanya BlackRock yang IBIT. Itu inflow terbesar loh sejak peluncuran ETF spot BTC. Jadi kalau ada yang suka kontrarian nih melawan RR ya, kalau kami kan misalkan merasa bullish banget ya dengan data-data ini, mungkin kalian ada nih yang merasa kebalikannya, merasa lebih ke bearish. Nah sebenarnya ada thread yang menarik kalau misalkan kalian pengen baca pandangan sebaliknya. Jadi ini dibikin sama si The Giver, dan itu dia ngasih panjang banget pokoknya threadnya, dia membahas tentang kenapa ada potensi-potensi bearish. Jadi kebalikannya dari kami yang merasa bullish di RR. Nah cuman banyak sih yang dia bilang di situ alasannya karena tahun 2024 itu nggak bisa performa harga kuat, katanya gara-gara TVL DeFi gitu kan lemah. Terus katanya karena orang terlalu pede dengan suku bunga yang katanya bakal ngasih lingkungan makro lebih konstruktif, lebih mendukung. Terus yang ketiga dia bilang katanya gara-gara kurang stimulus dari pemerintah. Terus sama yang keempat terakhir dia bilang katanya nggak ngeliat di saham sama emas kayak apa. Dan sebenarnya kalau respon saya ya untuk 4 poin itu adalah yang pertama, sebenarnya karena yang banyak orang di crypto native itu pada nggak megang BTC bertahun-tahun. Jadi waktu ETF institusi masuk, terus performa harga Bitcoin itu outperform, mereka nggak ngerasain profitnya. Dan orang-orang yang pada beli BTC setahun terakhir ya institusi, itu bukan orang yang pada beli token DeFi. Mereka beli BTC ya udah stay sebagai BTC, jadi nggak mengalir capitalnya. Ini udah kita bahas ya di beberapa video terakhir. Makanya performa harga kripto berbeda-beda antara Bitcoin, antara Ethereum, antara Solana, sama ada meme coins. Jadi beda-beda tuh, ada yang lebih unggul, ada yang kalah. Terus yang kedua yang kata dia orang terlalu pede dengan suku bunga, sebenarnya pengamatannya sih kurang tepat aja dibandingkan sama udah banyak orang-orang melakukan studi kasus. Studi selama bertahun-tahun itu menunjukkan hal yang sebaliknya kalau memang itu jadi hal yang konstruktif. Kemudian yang ketiga, dia khawatir dengan kurangnya stimulus dari pemerintah. Sebenarnya kalian udah bisa ngelihat di video sebelumnya ada chart yang kami bagiin nih. Likuiditas bank sentral dunia, ada heat map-nya dari cross border capital. Itu udah nunjukin kalau bank-bank kayak Jepang, Cina, AS, sama bank sentral lain itu justru pada koordinasi kasih kebijakan yang lebih longgar.
baru-baru ini memang. Tapi ya intinya nggak ada kekhawatiran tentang mesin pencetakan uang itu. Dan yang poin terakhir tentang saham dan emas sih sebenarnya kalau dia lihat ya, saham yang berkualitas tinggi sama emas dan perak itu memang terbang sepanjang tahun ini. Jadi ya kuncinya kalau menurut saya sih tetap dari video ini yang bisa kalian ambil pesannya adalah tetap bullish dengan kata kunci ekspansi likuiditas global itu. Dan kami ulangin aja sih dari video yang limbo pasar kripto. Kalian bisa tonton nih setelah video ini selesai, bahwa kalian cuma perlu zoom out, ngelihat gambaran besar, makro sangat konstruktif, dan banyak hal lain-lain yang udah kita bahas di episode terakhir. Jangan biarkan para bankir yang pada pakai dasi, pada pakai jas itu nyuri koin BTC kalian. Jangan sampai tergocek dengan kebisingan jangka pendek. Oke guys, jadi itu video untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa kasih jempol. Jangan lupa subscribe dan ketinggalan video baru dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers!